Banyak perspektif dari masyarakat itu yang sering berkata, meminta surga itu ketika kita beribadah meminta surga itu merupakan sesuatu yang berlawanan dengan keikhlasan. Masyarakat kan banyak yang memiliki perspektif yang semacam itu. Mereka berkata apa? Jangan beramal itu karena surga. Itu berarti tidak ikhlas. Kalau kita beramal itu ya betul-betul karena Allah. Mau ditempatkan di surga atau di neraka itu ya terserah Allah. Karena kita ikhlas. Tidak apa-apa di neraka selama itu dengan ridhonya Allah. Makanya kemudian menyebutkan doa salah satu ulama yang katanya ada doanya ulama. Sesungguhnya aku ridho ya Allah ditempatkan di dalam neraka selama itu dengan ridhomu. Insyaallah. Masya Allah ya, padahal bercanda ya. Harusnya saya tadi disebutkan susu coklat ini. Ya Allah bercanda ya kawan. Ya Allah. Antum sensitif, Masya Allah para pengurus. Semoga Allah mendapatkan keberkahan insya Allah. Luar biasa. Bentar lagi saya nyebut susu coklat lah. Sama kemudian soda gembira. Nggak, jazakallah khair barakallah fiik. Sampai mana tadi? Sama masalah ridho. Maka kemudian banyak orang yang mengatakan itu ndak ikhlas kalau kemudian kita itu mengharapkan surga. Karena kalau kita ikhlas itu ditempatkan di mana saja. Bahkan kemudian ketika saya lagi ngobrol dengan bapak itu, sampai bapak itu kemudian ngotot dan mengatakan, kalau kita memang ikhlas ya Ustaz, di mana saja itu ndak apa-apa. Ada kok lagunya, lu kok lagu malah tambah pusing saya. Malah saya tambah bingung. Kemudian yang harus kemudian kita benarkan, ikhwan, ikhlas itu artinya apa sih? Ikhlas itu adalah artinya ketika saya dan antum beramal untuk mengharapkan balasan dari sisi Allah. Maka itu disebut dengan ikhlas. Surga itu balasan enggak dari sisi Allah. Neraka itu kemudian ancaman enggak dari sisi Allah. Ancaman. Berarti kalau kita beramal untuk ngejar surga, maka itu merupakan selaras dengan keikhlasan. Karena ikhlas itu mengharapkan sesuatu balasan dari sisi Allah. Makanya jangan sampai kita punya pikiran yang semacam itu. Yang disebut tidak ikhlas itu kalau kita beramal, kita niatkan bukan untuk Allah. Contoh, antum beramal untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Lah itu baru tidak ikhlas. Orang yang sholat tetapi supaya dagangannya laku, itu baru tidak ikhlas. Orang yang sedekah supaya kemudian bisnisnya lancar, itu baru tidak ikhlas. Orang yang puasa ketika melihat timbangan sudah menunjukkan 70, itu baru tidak ikhlas. Ketika dia mengharapkan dalam ibadah yang dia kerjakan, ibadah akhirat itu untuk kehidupan akhirat, ikhwan. Bukan untuk ibadah akhirat, itu untuk kehidupan dunia. Hari ini banyak produk-produk itu ibadah tapi cita rasanya itu cita rasa dunia. Tidak boleh, itu baru tidak ikhlas. Ingat ikhwan, ada syirik itu yang dinamakan syirik niat. Artinya ketika dia beribadah yang dia niatkan itu bukan ridhanya Allah, tapi dia niatkan untuk dunia. Dan Allah paling benci ridhonya Allah itu disamakan dengan dunia. Padahal dunia di hadapan Allah itu tidak lebih sebagaimana bangkai seekor anak kambing yang pincang kakinya. Lah kok kita tega ridhonya Allah yang menjadi tujuan kita beribadah, kita tinggalin malah yang kita kejar dunia dalam ibadah, tidak boleh. Dan masih banyak praktek-praktek yang semacam itu. Maaf ya, saya pernah mendapatkan satu tayangan video WhatsApp itu. Ada sebuah mobil mewah jalan tiba-tiba berhenti. Ya, kemudian saya ingin sebutkan ini tanpa menafikan kecintaan saya kepada sang ustadz yang ada di dalam video ini. Beliau insya Allah orang yang baik, cuma membenarkan ini saja. Ya, di dalam video itu kemudian mobil mewah tak berhenti, tiba-tiba kemudian pintunya otomatis terbuka sendiri. Kemudian sang ustadz di dalam mobil itu berkata, pingin mobil kayak gini kecil, banyakin sedekah. Kemudian nutup lagi pintunya. Jalan mobil itu. Saya malah bingung. Sedekah itu tidak pernah kita niatkan untuk membeli mobil. Fungsinya sedekah itu Nabi mengatakan ittaqun nara walau bisyakkin min tamr. Kamu takutlah sama neraka walaupun dengan kurma terbelah yang kamu infakkan. Artinya sedekah kita itu untuk memadamkan api neraka, karena api neraka itu tidak bisa padam kecuali dengan sedekah. Sebagaimana air bisa memadamkan api.
Kalau kemudian kita meniatkan sedekah itu untuk dunia, Masya Allah ikhwan, dunia itu sudah dijamin oleh Allah dan Allah itu menjamin dunia untuk kita berdasarkan kepada takaran takdir. Dan Allah tidak pernah membagi dunia itu karena proses iman. Kalau Allah membagi dunia itu karena iman ikhwan, Masya Allah. Orang kafir itu tidak ada yang kaya raya, semuanya jadi pengemis. Kenapa? Karena mereka tidak pernah beriman sama Allah. Tapi kenapa banyak orang kafir yang kemudian hidupnya lebih mapan daripada ana dan antum? Karena Allah membagi dunia itu sesuai dengan takaran takdir. Yang dilapangkan itu ujian, yang disempitkan itu ujian. Makanya kalau kita masih mengartikan bahwasanya Allah bagikan dunia itu karena iman, salah. Harusnya kalau kemudian Allah membagikan dunia karena iman, Masya Allah itu. Orang kafir itu di mana-mana jadi pengemis. Tapi lihat hari ini. Orang kafir banyak yang punya jet ikhwan. Kita kalau naik pesawat pakai yang ekonomi, sudah gitu yang promo lagi kan. Padahal kita beriman kepada Allah setiap waktunya. Kenapa? Karena Allah bagi dunia itu berdasarkan takdir, bukan berdasarkan karena iman. Lah di situ yang pengen saya tarik sebuah garis yang penting. Allah itu memberikan kepada kita sebuah pelajaran besar bahwasanya kalau kita beramal karena mendapatkan surga itu bukan lawan keikhlasan, tapi itu merupakan bagian dari keikhlasan. Tetapi kalau ada orang yang beramal untuk mendapatkan dunia, itu baru tidak ikhlas. Disitulah kita harus paham dan kita harus mengerti. Makanya tadi yang kita benarkan dan koreksi dari videonya beliau, insya Allah beliau orang solih, beliau orang baik. Makanya saya nggak menyebutkan kan namanya. Tapi yang pingin saya sampaikan, saya pengen meluruskan ini. Karena sesungguhnya kita ini kalau bersedekah, betul-betul niatkan karena Allah, karena itu merupakan satu keikhlasan. Orang yang beramal karena surga bukan lawan dari keikhlasan, tetapi berbanding lurus dengan keikhlasan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika kita membicarakan tentang surga yang keempat, Rasulullah itu mengatakan dan mengabarkan kepada kita bahwasanya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Apa sih artinya ketika Nabi itu mengabarkan bahwasanya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita, itu artinya apa? Karena ada satu hadis yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Bukhari, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalika, rawahul Bukhari. Rasulullah itu mengabarkan kepada kita, sesungguhnya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita, sebagaimana neraka itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Artinya apa sih? Kok kemudian Nabi itu mengatakan bahwasanya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita? Padahal tali sandal kita itu nempel pada jempol kaki kita. Artinya apa itu surga ketika dekat dengan tali sandal kita? Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari dinukil oleh Imam Ibnu Rajab, oleh Imam Ibnu Hajar. Beliau itu berkata artinya bahwasanya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Artinya banyaknya ketaatan dalam kehidupan kita yang kemudian ternyata mungkin sering kita remehkan, tapi bisa jadi ada satu ketaatan yang kita anggap remeh, tapi justru ketaatan itulah yang menjadikan kita masuk surga. Makanya kita tidak pernah tahu ketaatan manakah yang akan membukakan surga untuk kita. Makanya penekanan dari hadis ini yang tadi disampaikan Nabi, penekanannya itu apa? Jangan suka ngeremehin amal. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan suka ngeremehin amal. Karena kita tidak pernah tahu di antara amal yang kita remehkan, bisa jadi amal itu yang akan membukakan pintu surga untuk kita.